Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Doa selesai. Kata ganti penunjuk dan kepunyaan dalam bahasa Mandarin. Nah, anak-anak Laoshi, minggu lalu kita sudah belajar tentang kata ganti orang, baik itu dalam bahasa Mandarin maupun dalam bahasa Indonesia. Ya, Laoshi berharap kalian tidak lupa ya. Nah, hari ini kita masih belajar tentang kata ganti juga, tetapi hari ini kita mau belajar tentang kata ganti penunjuk dan kata ganti kepunyaan ya. Mengapa dua jenis kata ganti ini sekaligus kita pelajari? Karena dua jenis kata ganti ini akan saling berkaitan nantinya ya. Nah, yang pertama terlebih dahulu kita belajar tentang kata ganti penunjuk atau disebut juga 这是代词 ya. Kata ganti penunjuk dalam bahasa Mandarinnya disebut juga 这是代词 ya. Kata ganti penunjuk itu ada apa saja? Yang pertama kita lihat di sini ada kata 字 atau 这个 ya, artinya ini. Sekali lagi 字 atau 这个 artinya ini. Bisa disebut dengan 字, bisa disebut dengan 这个, sama aja itu artinya ini ya. Yang kedua ada kata 这里 artinya di sini ya. Sekali lagi 这里 artinya di sini ya. Yang ketiga ada kata na atau 那个 artinya itu ya. Na sama 那个 itu sama-sama aja ya, sama artinya itu. Yang keempat ada kata 那里 artinya di situ ya. Yang keempat ada kata 那里 artinya di situ ya. Keempat kata-kata ini merupakan kata-kata penunjuk ya, atau 这是代词. Nah, yang kedua ada jenis kata ganti kepunyaan atau 物主代词 ya. Sekali lagi, kata ganti kepunyaan atau dalam bahasa Mandarin disebut 物主代词 ya. Kata ganti kepunyaan merupakan suatu kata menunjukkan suatu kepemilikan ya, atau kepunyaan akan suatu objek atau suatu hal, punya siapa ya. Nah, kita perhatikan ada apa saja kata-kata yang termasuk kata ganti kepunyaan atau 物主代词 itu. Yang pertama ada kata 我的 artinya milik atau punya saya ya. 我 artinya saya, 的 artinya milik atau kepunyaan ya. Yang kedua ada kata 你的 ya. Sekali lagi 你的 artinya milik atau punya kamu ya. Yang ketiga ada kata 他的 artinya milik atau punya dia laki-laki. Yang keempat 他的 juga artinya milik atau punya dia perempuan ya. Ini sama-sama ta bacanya, tapi aksara Chinanya berbeda, maka berbeda pula lah artinya ya. Yang kelima ada 我们的 artinya milik kami. Yang keenam 你们的 artinya milik kalian ya. Ketujuh 他们的 artinya milik mereka. Kita perhatikan di sini contoh kalimatnya. Yang pertama ada 这个是我的笔 ya. Sekali lagi 这个是我的笔 ya. Di sini artinya kita lihat ini adalah pena saya ya. 这个 artinya ini ya. 是 artinya adalah, 我 artinya saya ya. 的 menyatakan suatu kepemilikan atau kepunyaan saya, punya saya ya. Jadi kita sebelumnya sudah lihat kan, pi itu pena ya. Sekali lagi 这个是我的笔 artinya ini adalah pena saya ya. Kemudian yang kedua ada contohnya 那个是你的书. Sekali lagi 那个是你的书 itu adalah buku kamu ya. Nah, artinya itu atau 那个 juga bisa ya, pakai ke bisa, nggak pakai ke juga bisa. 那个 itu 是 artinya adalah, ni kamu, te kepunyaan ya, ni te punya kamu, shu buku ya. 那个是你的书 itu adalah buku kamu. Yang ketiga 这里是我们的家 ya, artinya ini rumah kami ya. Sekali lagi 这里是我们的家 ini adalah rumah kami ya. Contoh yang keempat kita perhatikan 那里是他们的家 ya. Nah, kita lihat di sini na artinya itu ya. Nali
sama aja ya. Nali bisa juga nah saja pun bisa. Nali itu shi adalah ya, tamen mereka ya. Sebelumnya ya kita sudah belajar tentang kata ganti orang. Saya berharap kalian masih ingat tamen itu apa ya. Tamen itu artinya mereka. Jadi te di sini menunjukkan kepunyaan atau kepemilikan mereka ya. Jia artinya rumah ya. Jia artinya rumah. Maka nali shi tamen de jia artinya itu adalah rumah mereka ya. Kemudian contoh yang terakhir kita lihat di sini kalimat yang kelima ada jeke shi ta de shu bao ya. Sekali lagi jeke shi ta de shu bao. Ini artinya ini adalah tasnya. Ya, nya di sini dipilihkan yaitu dia perempuan ya. Kembali lagi di sini apakah dia ta laki-laki atau ta dia perempuan. Kita kembali melihat ke aksara Chinanya ya. Di sini ta sama-sama nada satu ya, dibaca sama-sama ta. Namun kalau aksara Chinanya berbeda, maka berbeda pula lah artinya ya. Sekali lagi contoh yang kelima, jeke shi ta de shu bao. Jeke artinya ini ya, sudah kita pelajari sebelumnya ya, kata ganti penunjuk. Kemudian shi artinya adalah ya. Ta artinya dia laki-laki atau dia perempuan juga bisa ya. Ta ya artinya dia perempuan, di sini dia pilih ya. Te itu menunjukkan suatu kepunyaan atau kepemilikan punyanya ya, atau miliknya. Shupao itu artinya tas ya. Shupao ya, ini artinya tas ransel ya, atau tas pergi ke sekolah. Nah, kita sudah lihat di sini dalam setiap kalimat dari kalimat pertama sampai kalimat kelima masing-masing memiliki kata ganti penunjuk dan kata ganti kepunyaan ya, benar ya. Nah, kalau kita perhatikan dimulai dari kalimat pertama, kata ganti penunjuknya yaitu jeke ya. Nah, kita lihat yang pertama, kalimat yang pertama itu kata ganti penunjuknya adalah jeke ya, artinya ini ya. Kemudian dia juga ada kata ganti kepunyaan ya, yaitu wote ya, artinya punya saya ya, atau milik saya ya. Yang kedua, dalam kalimat yang kedua kita perhatikan dia juga mengandung unsur kata ganti penunjuk yaitu neke ya. Ada kata ganti penunjuk dalam kalimat kedua yaitu neke ya, itu artinya itu ya, neke itu. Nah, kata ganti kepunyaannya dalam kalimat kedua kita boleh lihat yaitu nite ya. Ni artinya kamu, te kepunyaan atau milik, nite artinya punya kamu ya. Yang ketiga kita lihat dalam kalimat yang ketiga ada kata ganti penunjuknya yaitu celi ya. Sekali lagi dalam kalimat yang ketiga mengandung unsur kata ganti penunjuk yaitu celi, artinya di sini ya. Nah, yang kata ganti kepunyaannya yaitu woman te ya, woman kami, te kepunyaan. Jadi woman te artinya punya kami ya, atau milik kami. Nah, untuk kalimat yang keempat kita perhatikan kata ganti penunjuknya yaitu nali ya. Untuk kalimat yang keempat dia juga mengandung kata ganti penunjuk yaitu nali, artinya di situ ya, artinya di situ. Kata ganti kepunyaannya yaitu tamen te. Tamen artinya mereka, te artinya kepunyaan atau kepemilikan. Maka tamen te punya mereka ya, atau milik mereka. Nah, kalimat yang terakhir kita perhatikan kata ganti penunjuknya yaitu ceke ya, sama dengan contoh kalimat yang pertama ya, sama-sama ceke ya, artinya sama-sama ini ya, ceke ini ya. Kalimat yang kelima memiliki kata ganti kepunyaan ta te ya. Ta artinya dia, bisa dia laki-laki, bisa dia perempuan ya, tergantung tulisan China atau aksara Chinanya lagi ya, seperti apa. Nah, te di sini artinya kepunyaan atau kepemilikan, maka ta te artinya milik dia ya, atau punya dia laki-laki ataupun dia perempuan ya. Dari sini kita sudah memahami mana kata ganti penunjuk, mana kata ganti kepunyaan ya, sehingga dalam suatu kalimat kita sudah bisa lebih memahami
apa arti kalimatnya ya, karena kita sudah mengerti arti-arti dari beberapa kata-kata baik itu kata ganti orang yang sudah minggu lalu kita pelajari maupun kata ganti penunjuk dan kata ganti kepunyaan. Saya berharap kalian mengerti, kalian boleh ingat-ingat dan boleh ulang-ulang beberapa jenis kata ganti yang telah kita pelajari.像冬天的可可，你是对的时间对